Mahasabah yang ke-13 sebagai ajang untuk melakukan sebuah transformasi PHDI menjadi PHDI yang betul-betul bisa menjawab eh, ekspektasi yang tadi disampaikan oleh umat. Gitu. Parisade itu harus bisa menyapa umatnya. Hmm. Ya lebih banyak turun ke bawah, memberikan dharma wacana, memberikan penguatan kepada umat di berbagai kantong di Nusantara ini. Apakah Aji melihat uh, situasinya persoalan di PAD ini sekarang ini seperti seperti ini ke ada kepentingan-kepentingan kelompok gitu dan kemudian PHD ini sudah mulai kehilangan marwahnya. Ada ideologi lah kalau saya Hmm. bilang dalam bahasa kampus. Ideologinya PHDI ya ideologi untuk sewanem gitu. Hmm. Sewanem itu artinya ngayah. Tapi kenyataannya sekarang kan Ji, bahwa kita semua tahu lah gitu kan di PHD sendiri ada perpecahan gitu kan ribut-ribut gitu kan bahkan mengarah ke ya tanda kutip konflik gitu sampai muncul PHDI pemurnian seperti yang Aji singgung juga tadi kan. Nah kalau Aji gimana melihat ini nih? Uh, Ya, Om Swastiastu. Om Tribuners, Swastiastu. Semeton Tribun Bali, Parisade Hindu Dharma Indonesia PHD Pusat akan menyelaksanakan Mahasabe ke-13 pada Oktober 2026 di Hotel Said Jakarta. Nah, apakah Mahasabe tahun ini bisa menjadi momentum bagi PHDI untuk mengembalikan PHDI menjadi rumah besar bagi umat Hindu di Indonesia dan bisa memperbaiki tatanan organisasi serta tata kelola kepemimpinan, atau Masabu ini hanya sekedar seremoni pergantian pengurus untuk 5 tahun mendatang. Apa sih yang mendasari permasalahan-permasalahan yang terjadi di PADI sekarang ini dan bagaimana kedekatan PADI dengan umat di seluruh Indonesia. Nah, kita akan membahasnya bersama Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, salah satu tokoh Hindu di Bali, yang juga Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gajah Mada UGM, Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Swastiastu, Haji, Om Swastiastu, Rajang Sarang Sami. Punapi Gatro niki. Becek, walaupun cuaca pancaroba nih, ya. Baca roba. Pagi agak dingin, kendan. Kalau siang Nggih, panas. nggih Ya, jadi kita Safta mulai ring harus Bali niki. lebih waspada. Nggih, Nggih, kentan sama panas cuacanya. tapi anginnya dingin. Ya, sementara turun Bali kita wawancara dengan Aji Ari Dwi Payana, Piasum. Kebetulan beliau saat ini berada di Yogyakarta. Ah, Aji, hari ini kita akan membahas terkait Masabo ke-13 PHDI ya. Tentunya Masabo ke-13 PHDI tahun 2006 ini menjadi momentum penting bagi umat Hindu di Indonesia ya. Nah, menurut Aji apa sih sebenarnya yang paling strategis dari Mahasabo tahun ini? Ya, suksema pada Tribun Bali. Titiang kira Mahasabe itu adalah forum tertinggi musyawarah dari majelis tertinggi umat Hindu di Indonesia. Dan Titiang melihat Mahasabe itu bukan sekedar ajang untuk kontestasi elit atau ajang untuk pergantian kepengurusan semata, tetapi adalah ajang untuk mulacarira, momentum kita untuk mulacarira terkait dengan pergerakan Hindu di Nusantara puniki. Karena bagaimanapun usia dari Parisade ini kan cukup panjang lah, sudah menjadi usia yang cukup matang gitu. Sehingga kita perlu melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lalui dari tahun ke tahun, 5 tahun kepengurusan dan juga lebih dari itu apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan ke depan
Karena tentu ekspektasi dari umat itu semakin tingginya terhadap Parisade, terutama umat di luar Bali. Mungkin kita yang lihat Iya. dari kunjungan di berbagai daerah, salah satu alat perjuangan, alat persatuan dari umat itu adalah Parisade Hindu Dharma gitu. Hmm. Mereka akan menggunakan alat perjuangan ini tidak hanya untuk kepentingan dharma agama, tetapi juga dharma negara gitu. Kita rasakan di berbagai lokasi, baik itu di diaspora Bali, di berbagai kantong umat yang berasal dari Bali, di Lampung, Sulawesi Tengah, Kalimantan, itu kita rasakan juga di kantong-kantong umat yang berbasis pada etnik lokal ya, Hindu di Jawa, Hindu di Tengger, kita tahu ada juga Sulawesi. Permalin, Hindu Tamil, kemudian ada Keharingan, ada Alukta, ada juga di daerah Kepulauan Maluku. Itu merasakan sekali bahwa salah satu alat perjuangan adalah Parisade. Karena itu lembaga ini sangat penting sekali sebagai sebagai rumah besar bagi umat Hindu di Nusantara, tetapi juga sekaligus diharapkan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi, baik terkait dengan agama maupun terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Nah, karena itu Titiang kira momentum ini harus digunakan sebaik-baiknya di Mahasabha yang ke-13 sebagai ajang untuk melakukan sebuah transformasi PHDI menjadi PHDI yang betul-betul bisa menjawab ekspektasi yang tadi disampaikan oleh umat. Nah, menurut Aji, sejauh mana Mahasabha ke-13 ini benar-benar bisa menjadi momentum pembenahan organisasi, ya? Bukan sekedar pergantian pengurus seperti yang kita bahas tadi. Ya, Titiang lihat ada semacam kehendak untuk melakukan itu ya. Sekarang ini panitia Mahasabha sedang keliling ke berbagai daerah untuk mendapatkan masukan, mendapatkan gagasan-gagasan, ide. Menurut Titiang yang penting adalah saat ini adalah langkah-langkah perbaikan, ya, transformasi yang harus dijalankan. Ada beberapa aspek penting yang dalam pemikiran Titiang ini pribadi untuk kita coba bangun ke depan ya. Pertama ya terkait dengan memulihkan marwah dari Parisade Hindu Dharma sebagai majelis tertinggi umat Hindu. Itu saya kira salah satu hal yang harus kita lakukan. Ketika awal Parisade didirikan, dia memang itu adalah lembaga yang menjadi alat pemersatu bagi kita, tetapi pada saat yang sama juga menekankan bahwa ini majelis keagamaan, bukan organisasi biasa ya, organisasi kemasyarakatan biasa atau kita sebut sebagai bahkan organisasi politik. Ini organisasi keagamaan, sehingga ciri-ciri keagamaan itu atau karakteristik organisasi keagamaan itu harus nampak betul di dalam tubuh Parisade, sehingga kepercayaan, kemudian juga apa yang kita sebut sebagai keyakinan umat, kehormatan yang dibangun oleh institusi itu bisa dikembalikan. Apa yang menjadi ciri dari organisasi keagamaan? Di mana organisasi ini menekankan bahwa majelis tertinggi ini adalah majelis Brahmana Sista yang dipimpin oleh wiku, yang dipimpin oleh para ahli-ahli Weda yang berintegritas, yang tentu saja akan mengeluarkan bisama atau tuntunan yang kita akan ikuti bersama. Itu adalah ciri dari lembaga keagamaan. Itu pertama adalah sisi strukturnya itu. Kalau kita lihat sekarang ada triangle di dalam Parisade itu kan ada Sabo Pandita, Sabo Walaka, dan pengurus harian. Sabo Pandita ini betul-betul harus menjadi roh atau jiwa dari organisasi keagamaan, karena di situ pembeda dengan organisasi yang lain, Sabo Pandita itu gitu. Sehingga Sabo Pandita itu betul-betul harus direvitalisasi. Karena bagaimanapun sekarang ini Sabo Pandita harus bisa memberikan tuntunan kepada umat
di dalam pertama dharma agama, tentu saja banyak persoalan yang terkait dengan tatkul, susilo, upacara yang harus dibicarakan, tetapi juga tuntunan di dalam dharma negara. Gitu. Itu yang menjadi tugas pokok yang harus dijalankan oleh Sabha Panduta, supaya tidak seperti pitik kehilangan ino gitu ya, seperti ayam kehilangan induk, karena induk ini yang memberikan arah gitu, menjadi haluan penting ketika kita berhadapan dengan seperti perahu itu ya, kapal gitu ya, memberikan haluan kemana arah yang harus kita bangun. Sabha Pandita jadi institusi penting. Karena itu proses melahirkan Bisama itu yang menjadi satu hal yang utama, yang ditopang oleh Sabha Welaka gitu. Sabha Welaka ini adalah forum parawikan atau majelisnya parawikan, orang-orang yang mempunyai kemampuan pengetahuan baik itu parawidya dan aparawidya gitu, pengetahuan keagamaan, kemudian pengetahuan di luar keagamaan yang kemudian membantu Sabha Pawandita ketika menghasilkan Bisama yang berkualitas gitu. Dan itu dijalankan oleh pengurus harian. Pengurus harian sebagai majelis yang menjalankan ini semua gitu ya. Yang menjadi sewanam dari tuntunan yang sudah dibuatkan oleh para Sabha Pandita. Tentu saja akhirnya dengan strategi, dengan pendekatan yang lebih efektif sehingga betul-betul organisasi ini bisa berbasis pada tuntunan suci yang diberikan oleh para Sabha Pandita, tetapi juga merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan marwah ini kembali, karena organisasi ini adalah organisasi keagamaan. Sabha Pandita harus betul-betul berfungsi dengan baik, itu mengalami revitalisasi dan memberikan tuntunan kepada umat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa menjadikan Parisada ini sebagai rumah besar dari umat Hindu di Nusantara. Rumah besar maksudnya kita tahu bahwa di dalam satu rumah itu pasti berbagai keanekaragaman. Tadi Hindu berkembang dengan sentuhan dinamika lokal yang terjadi di berbagai tempat. Tadi ada Hindu Jawa, Hindu Tengger, Hindu Kaharingan, Hindu Alukta, Hindu di Maluku, kemudian kita bicara berbagai Hindu Tamil, yang merupakan bagian dari keragaman ekspresi beragama yang kita miliki di Nusantara ini. Tetapi semua terayomi, terlindungi dan dihormati, dreste, kemudian tradisi yang hidup di dalam berbagai kelompok komunitas itu dilindungi, tetapi kita membangun satu atap bersama yang kita sebut sebagai Tunggal Ika itu. Sehingga ini sesuai juga dengan konsep Siwa Siddhanta yang kita sebut Aneketua Eketua Swalaksana Basara. Itu konsep keanekaragaman, tetapi di dalamnya juga ada keekaan, keeketua itu. Di mana di dalam eketua itu kita juga ada konsensus-konsensus dasar yang kita sepakati sebagai bagian dari Hindu Nusantara. Di para pendahulu kita sangat luar biasa dulu merumuskan konsep bersama ini. 3 kerangka agama Hindu, kemudian ada yang disebut dengan Pancasrada, kemudian yang ketiga ada Pancayadya, yang keempat ada Pancasembah, dan juga ada Trisandya. Itu satu konsepsi yang disepakati tahun 50-an oleh para pendahulu kita, sehingga itu menjadi eketua yang mengikat kita. Dan tinggal kita sekarang bisa membangun hubungan yang lebih baik antara keanekaragaman dengan keikaan itu, supaya kita betul-betul bisa membangun rumah besar bersama itu. Semua bisa diayomi, semua bisa dilindungi, semua bisa diberdayakan. Gitu. Itu yang kedua yang penting ya. Yang ketiga itu saya kira kita harus berbicara soal organisasi parisada juga harus bisa berdampak pada pemberdayaan umat itu. Kalau kita istilahkan ya kehadiran parisada itu harus bisa dirasakan. Bukan hanya eksis secara diakui secara formal oleh negara, tetapi juga harus berdampak pada masyarakat.
Karena itu kita harus memastikan umat dari sisi pendidikan, akses pendidikan agama di seluruh Indonesia. Kita harus punya sistem ekosistem pendidikan Hindu yang betul-betul terintegrasi dengan baik. Kemudian kita juga bisa harus memiliki konsep tentang pelayanan kesehatan di umat. Kita belajar dari saudara-saudara kita di Muslim ya, Muhammadiyah itu yang didirikan pertama sekolah sama rumah sakit ya. Ya itu penting karena bagaimanapun umat tidak hanya harus diberikan hanya soal teologi, soal keimanan, soal serade, tapi harus diberikan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan yang baik, aksesnya dan kualitasnya juga pendidikan. Dan jangan lupa juga soal ekonomi umat, strategi untuk membuat umat itu lebih berdaya. Itu yang ketiga. Yang keempat yang juga sangat penting, kita organisasi Parisade ini harus juga menjadi organisasi yang makin modern, yang bisa menjawab, merespon dinamika umat yang semakin kompleks, tetapi juga pada sisi yang lain juga kita bisa memiliki organisasi yang sisi transparansi dan akuntabelnya makin baik, dan pembiayaan organisasinya juga lebih mandiri gitu. Karena bagaimanapun sekarang ini ya membiayai organisasi itu agak sulit ya. Orang lebih banyak berpunya untuk kepentingan pura, pembangunan pura, untuk kepentingan yang ke dimensi vertikalnya lebih kuat. Tetapi untuk membangun organisasi dengan pembiayaan sendiri itu harus jadi PR. Oleh karena itu ada beberapa konsep, misalnya kita harus dorong negara bisa membiayai Parisade ini, karena kita juga berkontribusi pada negara, misalnya melalui APBN, APBD untuk kebutuhan organisasional. Yang kedua bisa crowdfunding ya, dengan dana punya yang konsepsinya tidak hanya untuk kepentingan upacara dan pembangunan pura, tetapi untuk pengorganisasian umat. Yang ketiga tentang creative funding ya, kita juga harus pastikan ada sebuah hal yang sifatnya lebih kreatif untuk mengoptimalisasi aset yang dimiliki Parisade untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Jadi ada banyak usaha yang kita miliki sehingga betul-betul Parisade ini tidak disibukkan. Orang sudah ngayah di Parisade, dia juga mikirin soal pembiayaannya. Sudah ngayah, kemudian juga layah gitu dalam pengertian dalam tauhid layah karena tidak punya pembiayaan. Benyah jadinya gitu loh. Jadi susah kan, kita sudah ngayah, layah, benyah gitu. Oleh karena itu kita harus gunakan kemampuan berorganisasi itu untuk pembiayaan Parisade yang lebih baik. Nah, satu lagi komunikasi. Komunikasi yang lebih baik di antara, tidak hanya antar pengurus, antar Parisade dengan pengurus daerah, kemudian juga Parisade dengan umatnya gitu. Sehingga kita bisa membuat persatuan yang lebih baik. Karena bagaimanapun Parisade itu harus bisa menyapa umatnya. Ya, lebih banyak turun ke bawah, memberikan dharma wacana, memberikan penguatan kepada umat di berbagai kantong di Nusantara ini. Nah, tentu saja itu memerlukan sinergi bersama ya, persatuan di antara Parisade untuk menjalankan, termasuk dengan sinergi Kementerian Agama dalam ini di Ditjen Bima Sindu ya. Kita kan punya dua jalur ini. Jalur pertama Parisade dengan berbagai organisasi yang diayomi, seperti juga berbagai di kepemudaan ada PHDI, Prada dan KMADI, di perempuan ada WHDI, Prajaniti dan lain-lain. Itu juga menjadi organ bagian dari memperkuat kita ke depan. Tetapi di sisi lain ada instansi vertikal ini, ada kita tahu ada Ditjen Bima Sindu, ada Kanwil, ada Kandep gitu, ada penyuluh, dan ada guru-guru agama, dan juga ada perguruan tinggi Hindu. Nah, yang juga bernaung di bawah Kementerian Agama. Ini harus sinergi. Dua kekuatan ini ibaratnya dua sayap. Ya. Sayap pertama yang sayap negara, ya sayap kedua sayap umat. Gitu. Dua ini harus saling berkolaborasi. Bisa turun ke bawahnya juga berkolaborasi. Nggak mungkin ini satu saja sayapnya bergerak. Gitu. Jadi kita harus dorong ini sinergi antara dua sayap ini bisa digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan umat yang semakin kompleks. Nah, Haji tadi
sempat menyampaikan bahwa Ya. mengembalikan marwah PHDI ya, tidak apa namanya, ada kepentingan politik gitu kan, tidak dibawa ke kepentingan politik gitu. Apakah Aji melihat uh, situasinya atau persoalan di PHD ini sekarang ini seperti seperti ini, ke ada kepentingan-kepentingan kelompok gitu, dan kemudian uh, PHD ini sudah mulai kehilangan marwahnya. Kemudian bagaimana dengan hubungan dengan umat di Indonesia ini antara PHDI? Iya, seperti yang sampaikan tadi, ya PHDI harus kembali sebagai majelis keagamaan ya. Itu ciri keagamaan itu penting sekali sebagai jiwa atau roh dari PHDI. Kata agama itu kan di situ ada values, ada nilai, ajaran suci ya. Seharusnya di dalam struktur organisasi maupun tata titi dari organisasi, kalau sekarang kita sebut tata kelola ya, tata titi dari organisasi itu mencerminkan jiwa dari atau roh suci keagamaan, ajaran-ajaran keagamaan yang kita yakini. Nah, kalau kita ingin menjadikan dia sebagai majelis keagamaan dan tata titinya juga adalah harus betul-betul sujati, pesaje, dan juga kita pastikan bahwa ini adalah lembaga yang harus menjalankan jiwa dan spirit keagamaan, maka pengelolaan organisasinya juga begitu. Harus ngayah betul-betul untuk kepentingan agama, dharma agama dan dharma negara. Bukan lembaga yang main-main atau seringkali ya dipakai sebagai ajang untuk promosi posisi, ajang untuk memperebutkan atau batu loncatan untuk mencapai jabatan tertentu, ajang untuk memperkuat pengaruh. Itu bukan itu esensi dari lembaga keagamaan. Esensi lembaga keagamaan itu adalah lembaga yang betul-betul bisa satu sisi tata titinya juga betul-betul ngayah, itulah cari ngayah, yukti-yukti ngayah untuk kepentingan dharma agama dan dharma negara, juga outputnya atau hal-hal dia hasilkan itu juga bisa berkontribusi, berdampak bagi kehidupan umat Hindu di Nusantara ini dengan baik. Jadi spirit itu harus dikembalikan lagi gitu. Iya, dikembalikan ya. Supaya kita siapapun yang ingin bergabung atau menjadi pengurus PHDI itu harus kita terbuka, tetapi di situ ada prinsip-prinsip, ada ideologi lah kalau saya bilang dalam bahasa kampus. Ideologinya PHDI ya ideologi untuk sewanem gitu. Sewanem itu artinya ngayah untuk kepentingan, mengabdi untuk kepentingan dharma agama dan dharma negara. Itulah caranya di situ. Sehingga kita menghindari ini sebagai lembaga yang ya tadi, mohon maaf, kalau ideologinya harus agama, jangan jadi sumber konflik gitu. Jangan jadi sumber yang tidak berintegritas gitu. Tidak menjadi kendaraan politik tempat mepapas, tidak menjadi kendaraan politik gitu. Jadi harus lembaga yang betul-betul dijadikan spirit itu betul-betul aktual. Karena apa? Karena orang akan melihat, oh lembaga agama aja begitu gitu. Apa bedanya lembaga agama dengan lembaga politik? Apa bedanya majelis agama dengan majelis ekonomi atau organisasi ekonomi? Apa bedanya agama dengan organisasi masyarakat gitu, ormas gitu. Ini majelis yang harus kita jaga marwahnya sebagai institusi yang mempunyai ciri yang sangat khusus, yaitu mengejawantahkan, mewujudkan nilai-nilai suci yang diajarkan agama, baik dalam struktur, dalam tata titi maupun dalam output ya, kebijakan bisa itu mencerminkan itu. Nah, itu harus kita jaga marwah itu. Kalau tidak, itu tadi kredibilitas, krisis kepercayaan, memunculkan ngapain kita percaya lembaga ini? Ngapain kita harus mengikuti ini? Kalau persepsinya tadi bukan ngayah, persepsinya menjadi tempat untuk pengaruh politik, mendikte dari luar untuk mengatur atau bahkan mengeluarkan kebijakan yang akhirnya sangat bersifat mendukung atau memobilisasi dukungan atau digerakkan untuk
seseorang menjadi gubernur oleh gubernur gitu kan, itu sesuatu yang tidak pas lah untuk lembaga yang kita harus hormati bersama. Ya, tapi kenyataannya sekarang kan Ji, bahwa kita semua tahu lah gitu kan, di PHDI sendiri ada perpecahan gitu kan, ribut-ribut gitu kan, bahkan mengarah ke ya tanda kutip konflik gitu, sampai muncul PHDI pemurnian, seperti yang Aji singgung juga tadi kan. Nah, kalau Aji gimana melihat ini nih, Ya, perjalanan PHDI sekarang ini prinsip sehingga besarnya kan kehilangan marwahnya itu? perbedaan. Ya, rumah itu kan pasti ada perbedaan. Ya, Ada sesuatu apa? Ya, kadang juga perbedaan itu seringkali di rumah kan juga ada pertengkaran. Tetapi harus ya, diingat, yang penting bagi kita adalah jangan membakar rumah gitu. Kalau ada hmm, perbedaan, jangan rumahnya dibakar. Rumahnya itu hmm, harus diperbaiki bersama. Ini hmm, rumah kita bersama yang harus kita perbaiki. Jelemelah ini rumah kita loh. hmm, Jangan sampai lain raga gedak basanga sing setuju ya pengurus gitu. hmm, Tidak setuju pada yang sekarang jadi kepala rumah, bakar rumahnya, bikin rumah baru kan nggak begitu hmm, cara berpikir. hmm. Kita harus mulai berpikir untuk kalau memang itu tidak baik kita perbaiki rumah ini. Kita harus rembuk bersama, kita harus diskusikan bersama. Cene sing luung, Hmm, cene sing tidak benar itu harus disampaikan. Jangan sampai kemudian ada orang di luar nyuruh bakar rumah ya ikut bakar rumah gitu. hmm, Itu yang tidak kita inginkan ke depan. hmm, Kita hmm, harus jadikan ini rumah besar bersama kita. Kita harus berdialog. Apa nih sing dari tuturang gitu, mana yang tidak bisa kita bicarakan. Kita kalau itu ada perbedaan kita bicarakan. hmm, Yang mana disebut tidak tegas itu harus kita pertegas gitu, supaya rumah ini terjaga gitu, hmm, supaya rumah ini tetap bisa aja. Karena tadi yang saya sebutkan, dia adalah lembaga majelis keagamaan yang tertinggi, dia rumah bersama kita dan diperlukan oleh umat Hindu di seluruh Nusantara untuk mengayomi dan melindungi mereka. Itu yang menurut saya satu hal yang harus kita pikirkan ke depan ya. Jangan hmm, sampai kita semua karena ego, hmm. ego sesuatu ego yang kita tidak coba apa kita tidak terwujudkan, akhirnya yang terjadi adalah kita membiarkan ini menjadi rumah yang kita tidak bisa gunakan. Nah, karena Nah, itu Mahasabha ini harusnya bisa menjadi tempat untuk kita membicarakan rumah ini secara lebih baik. Sing luung benin gitu. nih. Itu Nah, yang penting. di Mahasabo tahun ini apakah memungkinkan itu apa namanya perpecahan ini, apa namanya persoalan yang terjadi di PHDI sebelumnya ini bisa diselesaikan, dituntaskan, kemudian bisa bersatu lagi gitu supaya umat juga makin percaya dengan PHDI ini. Ya, penting pertama adalah soal niat baik ya. Hmm. Itu penting dulu niat Iya, baik iya. itu. Jadi kalau pokoknya itu nggak akan mungkin ya. Kalau niat Hmm. baiknya ada gitu kita bisa bicara. Yang kedua ya bicara ngerawas dulu. Hmm. Ngerawas dulu. Tapi yang kita perlu bicarakan kita bicarakan supaya kita bisa nyambung nih. Gi. Kalau Hmm. masing-masing membawa egonya kan tidak Hmm. akan, apalagi kemudian semua diselesaikan di pengadilan. Nah, Iya. itu juga tidak semuanya bisa selesai, tapi kita harus kalau kita bicarakan dengan baik, pengadilan kan untuk legalitas, tetapi Hmm. legitimasi itu memerlukan satu titik. Nah, karena itu kita yang berharap ini kita dengan kepala dingin, kemudian terbuka untuk bicara. Gitu. Yang kedua, banyak persoalan besar loh ya kita hadapi sekarang ini. Tidak Hmm. hanya soal yang dibicarakan saat ini, soal kita bicara soal umat ya. Hmm. Satu, umat-umat yang ada di Bali pun kita berbicara soal bagaimana sampah, macet, Iya, iya. kemiskinan, angka bunuh diri besar Iya. gitu, kesenjangan. Itu isu-isu besar loh. Itu bukan isu yang non agama, itu agama itu. Hmm. Karena tujuan agama kan menjaga kita, Hmm. membangun kesejahteraan juga. Jadi kalau itu juga lepas dari kita, ya kita sibuk dengan satu isu, sedangkan isu besarnya kita tidak bicarakan, pada persoalan itu real dihadapi oleh umat. Kemudian di luar Bali,
umat kita juga berhadapan dengan tidak hanya tekanan ekonomi ya. Mereka harus hidup bisa survive dalam ekonomi di tengah kompetisi ekonomi yang sangat besar. Juga soal kualitas pendidikan belum tentu semua bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik, akses pelayanan kesehatan yang baik, dan juga soal legalitas ya. Tanah-tanah transmigran itu belum tentu semua mereka punya halas hak yang baik, yang kuat gitu. Bahkan pura-pura kita ya, pura-pura kita di luar Bali itu kan banyak didirikan di tanah negara, banyak didirikan tanah desa yang dulu milik individu jadi pura, itu tidak punya Di sertifikat asrama yang kuat. polisi biasanya aja ya. Iya, Tentara sama gitu. polisi bahkan ada di hutan di hutan negara hutan itu ada pura, kemudian di tanah desa di Tegar banyak di tanah-tanah desa, kemudian ada yang dulu pura itu adalah individu yang memberikan kepada umat, tetapi siapa kalau ini tidak diperjelas nanti suatu saat itu bisa ditarik itu kan oleh kepentingannya, kita nggak tahu lagi ke depannya seperti apa. Nah oleh karena itu ini harus persoalan dasar yang harus kita selesaikan, soal bagaimana memastikan halas hak bagi pura-pura kita, dan pura juga tidak hanya jadi benteng spiritual, tapi benteng ekonomi ya. Karena di luar Bali kita tahu teman-teman kita, saudara-saudara kita berkumpulnya itu di pura gitu. Di pura ya, Jadi betul. titik mempersatukan simpul itu di pura. Jadi ketika mereka ke pura jangan hanya sekedar untuk spiritual, tapi kita dorong supaya ada circular ekonomi ya. Kita dampak ekonomi dari umat itu, misalnya ada yang punya jualan hasil buminya itu bisa diberikan ruang di Jabopura untuk UMKM berkembang produksinya, dan yang membeli umat juga. Jadi ini berputar antara umat, oleh umat, dan untuk umat gitu. Nah ini model seperti ini sudah ada di Palu. Teman-teman kita di pura membuat tidak hanya pura itu tempat untuk bersembahyangan, ada tempat untuk pendidikan, ada tempat untuk ekonomi umat itu berkembang, sehingga mereka bisa bertemu juga dengan berbagai pihak. Di Banyuwangi, di Pulau Aras Puro juga sudah dikembangkan, di Pura Jakarta sudah, di Bekasi, di berbagai tempat itu sudah ada inovasi. Nah itu sebabnya mengapa strategi pemberdayaan ekonomi umat itu berbeda antara Bali dan luar Bali. Di Bali misalnya menggunakan desa adat, sekarang sudah ada koperasi di tingkat Banjar, ada lembaga perkreditan desa adat, kemudian badan usaha milik desa adat. Tetapi di luar Bali strategi kita harus menggunakan pura sebagai tempat untuk mempersatukan dan juga mengembangkan ekonomi berbagi bagi umat kita. Jadi ini harus dipikirkan ke depan gitu. Tidak bisa dibiarkan gitu. Umat itu soal ekonomi kan urusan masing-masing, nggak bisa begitu. Karena kita tahu bahwa kalau ekonominya lemah, itu konversi bisa terjadi. Jadi konversi perpindahan agama bukan karena alasan serada aja, tetapi karena alasan-alasan ekonomi, dan ini harus juga jadi perhatian dari Parisade. Nah ini penting sekali kita diskusikan, termasuk juga di mumpung jalan, kita sekarang ini kan satu perubahan konstitusional dengan pelayanan civic services bagi penghayat kepercayaan. Sekarang ini kan dulu negara kan membatasi hanya 5 agama resmi, penghayat kepercayaan masuk menjadi salah dari agama resmi itu, atau dia berlindung di bawah Kementerian Budaya gitu. Ya, Kementerian Budaya atau Bakor Pakem, masa lalu begitu. Tapi sekarang penghayat kepercayaan dan agama-agama lokal itu bisa memiliki tercantum dalam KTP-nya, tidak harus 5 agama resmi itu, dan mendapatkan pelayanan untuk itu. Itu kan artinya umat-umat kita yang dulu berasal dari penghayat kepercayaan maupun dari kelompok kebatinan agama lokal itu juga bisa berpindah kalau kita nggak jaga dalam rumah besar Hindu Nusantara ini. Itu yang tantangan yang juga dihadapi oleh Parisade, bukan hanya ekonomi tetapi juga terkait dengan bagaimana kita memayungi Hindu Nusantara ini gitu, supaya betul-betul mereka menjadi bagian dari keluarga besar, rumah besar ini gitu. Itu yang menjadi PR kita. Ya, artinya PHDI kita harapkan ya sudahlah ribut-ributnya gitu ya.
saatnya kita ini Iya, bersatu gitu kan ya. saatnya untuk Mulai bekerja Sariro dan dirangkul memikirkan semua umat ya. ya. Iya. Biar PHD ini kembali ke marwahnya sebagai rumah besarnya umat Hindu. Kemudian perhatian ke umat ini lebih besar lagi kan, termasuk yang apa namanya yang disampaikan Haji tadi, yang agama lokal gitu ya, supaya kita jaga, kemudian ekonomi umat juga gitu bisa kita jaga. Jadi uh, kalau bisa hentikanlah konflik di tingkat level atas, mari kita rangkul semua umat PHDI supaya selalu hadir uh, di tengah-tengah umat ini agar rumah besar ini bisa makin terjaga gitu ya mungkin Haji ya. Betul, betul. Jadi jangan sangat elitis ya. Elitis itu Ya. kan elitis karena selama ini kesannya muncul adalah elitis. Kalau ini Hmm. adalah lembaga yang hanya digunakan oleh elit Hmm. yang ingin jadi ketua umum gitu. Hmm. Kemudian Hmm. jadi elit digunakan untuk promosi jabatan tertentu, jadi Hmm. elit untuk mendapatkan untuk. Jadi kita harus menjadikan lembaga ini lembaga agama, Ya, ya, majelis ya. agama Hmm. yang dipimpin oleh para wiku Hmm. yang kemudian memberikan bisama, Hmm. memberikan tuntunan. Sehingga Hmm. proses untuk menentukan siapa sabda pandita juga penting gitu. Ya, 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 ya. karena kita tahu bahwa yang menjadi sabda pandita harusnya bukan wiku yang betul linuih ya. Wibuhen sastra yang punya jenana, punya pemikiran tidak hanya mengetahui sastra tapi juga melihat apa yang menjadi tuntutan dan pemikiran umat dan juga terbuka untuk berdiskusi, mendapatkan masukan dari Sabawolaka tentang berbagai perkembangan sehingga bisa melahirkan satu keputusan atau bisamo yang merespon. Jangan dibiarkan umat itu bingung ini dengan Ya, situasi ini ya. ya. Sabda Pandita harus betul-betul karena orang ini adalah wiku yang linwih itu pengertian tidak hanya lingsir, Hmm. tetapi juga jenananya cukup berintegritas, dipercaya, dan itu yang kemudian menghasilkan hal-hal yang menjadi tuntunan. Itu saya kira ciri-cirinya ada. Kita itu Hmm. mirip juga dengan berbagai organisasi yang bercirikan keulamaan, seperti misalnya NU ya. Ya. Nahdlatul Ulama kan itu ada Rois Suriahnya, ada Rais Hmm. Amnya, Ya, ya, kemudian ya. apa yang kita sebut Permabudi itu kan juga ada sangganya. Sangga Hmm. itu di umat Buddha, sangga itu adalah kumpulan para biku gitu. Hmm. Kemudian di KWI para uskup-uskup itu ya. Jadi Hmm. lembaga keagamaan punya ciri yang khas itu karena Hmm. dipimpin oleh para pemimpin agama gitu. Dan ini yang memberikan tuntunan kepada kita. Nah, tentu ini harus diperkuat, direvitalisasi, tentu dengan porsinya yang sekarang ini Hmm. kita bisa kembangkan di dalam organisasi Parisada ini. Nah, kalau Haji melihat di dalam tubuh organisasi PHDI sendiri saat ini, apakah sudah dimasuki kelompok-kelompok tertentu gitu, ada kepentingan tertentu, Haji, sehingga mengakibatkan perpecahan ini? Bahkan sekarang kan masyarakat jadi bingung, ada dua PHDI seperti itu. Ya, sekarang kalau kita lihat di struktur kan walaupun tertinggi Dharma Adiaksa, tetapi pengajauhan tahannya dalam organisasi itu harus dirumuskan dengan jelas. Misalnya. Hmm. Sabda Pandita kan dipimpin oleh Dharma Adiaksa ya. Itu yang kemudian harusnya memberikan tadi berbagai pedoman dan secara rutin memberikan bisama terhadap persoalan Hmm. umat dan itu dijalankan atau kita Hmm. buat lembaga ini betul berfungsi gitu. Supaya tidak hanya deretan namanya aja ada, baik itu Sabda Pandita, Sabda Wolaka ada atau pengurus harian nama-namanya sudah banyak sekali tetapi Hmm. tidak bekerja, tidak berfungsi dengan baik. Tidak berfungsi Karena ya. itu kita harus jalankan Hmm. fungsi-fungsi itu bagaimana Hmm. Sabda Pandita berfungsi dengan baik, Sabda Wolaka sebagai lembaga parwikan itu bisa memberikan masukan atau pertimbangan kepada Sabda Pandita dan juga pengurus harian juga bekerja untuk Hmm. mengatasi problem umat kita. Jika Nah. lembaga ini tidak hanya besar di strukturnya, tetapi juga berfungsi dengan baik, bekerja dengan baik. Itu yang ingin kita dorong ke depan. Kalau ini berfungsi, berjalan dengan baik, saya yakin lembaga ini akan mampu untuk mengatasi dinamika dan tantangan ke depan gitu. Termasuk juga ketika dia berfungsi kita harus menjadi satu organisasi yang kompak gitu ya. Kompak dalam pengertian
menjadi organisasi yang solid, bisa menyelesaikan banyak hal dengan cara yang lebih solid. Itu menurut saya hal yang perlu kita pegang di dalam berorganisasi. Karena kita juga harus belajar juga berorganisasi yang baik Iya. gitu. Dulu para pendahulu kita membangun parisade itu kan menjadikan organisasi itu sebagai alat perjuangan. Iya. Bayangkan dulu banyak sekali organisasi umat ya. Tahun 50-an itu ada berbagai organisasi yang dibentuk bernapaskan Hindu. Tapi kemudian para lingsir dulu menekan ego mereka, kemudian mempersatukan diri di dalam Parisade Hindu Bali waktu itu. Dan di situ mereka memperjuangkan pengakuan dari negara. Tahun 50-an itu mereka berjuang untuk bagaimana caranya negara mengakui eksistensi umat Hindu. Karena di dalam konteks bernegara saat itu, umat Hindu belum diakui, hanya dianggap sebagai agama suku, dianggap sebagai animisme, dinamisme, bahkan penyembah gitu. Dan itu perjuangannya berat gitu. Mereka menjalankan upaya, bahkan berhasil bertemu dengan Bung Karno di Istana Tampak Siring dan meyakinkan Bung Karno Hindu ini adalah sebuah agama. Akhirnya di situ negara mengakui Hindu Bali saat itu. Tetapi dengan perkembangan berikutnya, ternyata tahun 65-66, saudara-saudara kita di berbagai tempat itu tidak berasal dari etnik Bali saja, tapi dari berbagai suku di Nusantara, maka Hindu Bali berubah menjadi Hindu Dharma. Karena untuk memastikan bahwa ada kesamaan, tatwe, keikaan ya, di dalam keragaman ekspresi beragama di berbagai tempat Nusantara. Itu juga upaya untuk menghilangkan ego dari Bali waktu itu dan berupaya untuk naik kelas lagi gitu loh. Naik kelas lagi menjadi Hindu yang lebih bersifat Nusantara karena memayungi berbagai keragaman. Saya kira itu adalah satu kerendahan hati dan juga upaya yang luar biasa pada penduduk kita untuk menyatukan diri itu. Nah, itu adalah hal yang sangat penting, warisan spirit ya, ya harus kita lanjutkan ini ke depan. Ya mungkin lewat Mas Sabo ke-13 ini para elit-elit tokoh-tokoh Hindu nanti yang mungkin akan menjadi pengurus di PHDI pusat tuh bisa belajar ya, bisa dari para leluhur-leluhur kita ya yang mewariskan sikap yang besar, rendah hati, tidak menonjolkan ego sehingga bisa menyatukan PHDI dan membangun PHDI ya Pak Haji ya, sehingga betul PHDI ini bisa bersatu dan dirasakan oleh umat gitu ya Pak Haji ya. Betul. Jadi setelah mereka bersatu ke bawah mereka. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak menjulang tinggi ke atas saja, istilahnya jadi jenggot aja, tapi membumi, mengakar gitu. Mereka menyapa umat-umat di berbagai tempat, merangkul mereka, mengajak mereka. Itu perjuangan yang nggak mudah itu. Karena harus datang ke berbagai pelosok. Jadi umat kita itu kalau Walukta itu ada di pelosok atau di Kaharingan menyebar di berbagai pelosok yang geografisnya nggak mudah. Dan itu kita harus apresiasi para Dharma Duta kita untuk mengajak mereka tetap bagian dari Hindu Dharma. Iya, ya artinya sekali lagi lewat Mas Sabo ini kita berharap bisa mengembalikan PHDI sebagai rumah besar umat Hindu di seluruh Indonesia aja ya, bisa bersatu kemudian bisa merangkul semuanya dan keberadaannya bisa dirasakan oleh seluruh umat Hindu di Indonesia. Nah terakhir Haji, jika Haji diberi kesempatan menyampaikan program strategis atau menyampaikan masukan dalam Mas Sabo nanti, apa kira-kira yang Haji tawarkan kepada peserta Mas Sabo? Iya, saya sudah menuliskan ini di berbagai platform media ya mengenai Pancakerta itu. Jadi ada 5, Pancakerta transformasi PHDI. Jadi pertama tadi mengembalikan marwah PHDI dan revitalisasi triangga tadi yang Sabo Pandita, Sabo Walaka dan pengurus harian sebagai majelis Sewanam ya, itu pengurus harian. Yang kedua adalah
bagaimana ini menjadi rumah besar bersama umat Hindu Nusantara. Nah, itu adalah satu yang kita harus perjuangkan, dan di situ ada kebinekaan, merawat kebinekaan yang kita miliki, tetapi juga yang ketiga adalah membuat satu sinergi persatuan yang lebih kuat di antara tidak antar pengurus parisade, pengurus parisade dengan daerah, organisasi bernampaskan itu, tapi juga dengan instrumen negara tadi yang guru-guru agama, penyuluh, perguruan tinggi harus menjadi pentahelix ya, jadi kekuatan yang menyatukan ekosistem Hindu Nusantara. Yang ketiga, yang keempat itu kita harus mulai menjadikan organisasi itu menjadi organisasi yang betul-betul spiritnya ngayah dan pembiayaannya juga mandiri gitu. Dengan modern, mandiri, kita bisa menjalankan organisasi ini dengan baik. Dan terakhir itu tadi, organisasi PHDI, majelis ini harus berdampak pada umatnya. Baik itu dari sisi peningkatan seradanya, peningkatan ekonominya, pemberdayaan ekonominya, kualitas akses pendidikan dan kesehatannya, akses di dalam mendapatkan bantuan hukum, pembelaan. Jangan sampai ketika terjadi sesuatu di umat itu parisada tidak punya pembelaan kepada umatnya. Ini yang kemudian harus kita galang bersama, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi hukum, litigasinya gitu loh. Memberi bantuan hukum pada umat-umat yang menghadapi masalah gitu. Karena kita memerlukan itu, karena kita negara hukum, maka kita harus melindungi umat kita dengan cara argumentasi hukum, kayak kebebasan beragama di satu sisi, tetapi juga hak kita sebagai warga negara juga harus dilindungi, dan parisade juga menjalankan itu. Tentu tidak harus sendiri ya, di organisasi parisade tentu bagi organ dan juga organisasi yang bisa bergerak di bidang itu, kita punya kemahasiswaan KMADI, Perada, Prajaniti, WHDI, PSN, apalagi sekarang Pandu Nusa, kemudian juga ada asosiasi dosen Hindu dan perguruan tinggi Hindu di Nusantara, ini majelis pendidikan Hindu, semua harus bergerak di dalam mengatasi persoalan-persoalan umat dengan kemampuannya masing-masing. Tapi orkestrasinya harus dibangun oleh parisade. Baik, suksemo Haji, terima kasih banyak kesempatan untuk sharing Niki. Karena kita harus mulai dengan gagasan ya, bukan soal orang tetapi soal gagasan. Yang penting apa yang kita bisa tawarkan untuk kebaikan umat Hindu dan kemajuan umat Hindu dan kejayaan umat Hindu di masa yang akan datang. Untuk suksemo Haji, Ari Dwi Payana tadi sudah menyampaikan gagasan-gagasannya dan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di PHDI saat ini, dan tentu kita berharap lewat Mahasabo ke-13 ini PHDI bisa menjadi rumah besar bagi umat Indonesia, bisa bersatu lagi dan makin dekat dengan umat di seluruh Indonesia. Matur semua Haji, kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.